sesuai dengan jadwal dan tema diskusi pada siang hari ini adalah berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu yang kemudian menjadi bahasan kelas virtual pada hari ini. Dan seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan di awal, kami juga mengundang pengajar tamu, Mas Pan Muhammad Faiz, peneliti ahli media Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang tentu nanti akan memberikan pengalaman, akan memberikan sharingnya juga kepada kita semua terkait dengan proses perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Saya mohon izin untuk memulai dulu, Mas Faiz. Saya akan menyampaikan poin-poin yang nanti kita bisa lihat menjadi bahan diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya ingin memulai dengan memberikan beberapa referensi buku ya yang banyak mengulas dan membahas terkait dengan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Tentu ada banyak sekali buku dan jurnal yang membahas terkait dengan proses perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Bahkan Mahkamah Konstitusi punya jurnal konstitusi yang itu sangat kaya sekali dengan referensi dan kebaruan analisis terkait dengan mekanisme penanganan perselisihan pemilu. Nanti Mas Faiz tentu akan bisa bercerita banyak soal ini. Nah, ini ada beberapa buku yang kemudian juga membahas banyak hal tentang perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Perludem juga pernah menerbitkan beberapa buku yang berkaitan dengan mekanisme, catatan, dan analisis terkait dengan penanganan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Baik, Bapak Ibu semua, kalau kita berbicara terkait dengan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, ini tentu menjadi salah satu proses yang di ujung terkait dengan rangkaian tahapan pelaksanaan pemilu secara keseluruhan. Jadi muara dari seluruh tahapan pelaksanaan pemilu sebetulnya kan kita semua memahami bahwa itu tujuannya adalah untuk memfasilitasi suara pemilih disalurkan untuk memilih pejabat-pejabat politik atau untuk mengisi jabatan-jabatan politik yang kemudian mekanisme pemilihannya mesti dilaksanakan dalam sebuah pemilihan umum. Jadi prinsip utamanya adalah pemilu ditujukan untuk memfasilitasi suara pemilih. Nah, suara pemilih ini yang kemudian dari rangkaian tahapan pemilu yang disusun sedemikian rupa akan dikonversi menjadi kursi jabatan politik yang didapatkan oleh peserta pemilu yang berhak. Nah, ini yang berhak, bukan yang berkah ya. Ini salah ketik, mohon maaf. Suara pemilih yang sudah diberikan dalam sebuah proses pemilu, di mana pemberian suara itu difasilitasi oleh penyelenggara pemilu dalam sebuah tahapan pemilu, dan suara yang sudah diberikan itu akan dikonversi menjadi kursi jabatan politik atau jabatan publik yang didapatkan oleh peserta pemilu yang berhak. Nah, dalam perjalanannya, dalam sejarah pemilu di dunia, pemilu di Indonesia, kita semua sadar tentu bahwa sebagai sarana perebutan kekuasaan dan memfasilitasi suara pemilih, hampir tidak mungkin sebuah proses pemilu itu luput dari kesalahan, dari kekeliruan, bahkan dari praktik manipulasi dan kecurangan. Karena secara natural, secara sadar atau tidak, kita semua tahu yang namanya orang memperebutkan kekuasaan, yang namanya sebuah kontestasi yang melibatkan multi stakeholders, yang tentu tidak mungkin luput dari kesalahan, tidak mungkin luput dari kecurangan, tidak mungkin luput dari kekeliruan. Nah, dampak dari kesalahan, dampak dari kekeliruan, dampak dari manipulasi dan kecurangan itu tentu akan berpengaruh kepada hasil pemilunya. Karena hasil pemilu ini akan menjadi hal yang penting untuk menentukan siapa orang yang akan berhak menduduki kursi jabatan politik atau jabatan publik yang dipilih melalui proses pemilu. Jadi dampak dari potensi manipulasi, dari kesalahan dan kekeliruan itu akan berujung pada pengaruhnya terhadap hasil pemilu. Nah, oleh sebab itulah
dari rangkaian penjelasan tadi, mesti ada mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu untuk kemudian melihat apakah rangkaian tahapan pemilu yang kemudian berujung kepada hasil pemilu itu sudah dilakukan sesuai dengan kerangka hukum yang ada, dan untuk memeriksa apakah perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, koreksi-koreksi terhadap hasil pemilu agar hasil pemilu itu betul-betul sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis, dan tentu tujuan yang jauh lebih besarnya secara general bisa kita sebut sebagai perlindungan terhadap proses demokrasi konstitusional yang menjadi salah satu landasan utama penyelenggaraan negara di Indonesia. Kira-kira itu kerangka berpikir atau prinsip utama dari sebuah proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Nah, dari proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu ini sebetulnya kita tidak bisa lepas dari prinsip penyelenggaraan pemilu demokratis yang diakui secara universal oleh negara-negara demokrasi di dunia. Dan pada sesi pengantar penegakan hukum pemilu, kita sudah menjelaskan ada 15 indikator pemilu demokratis, dan di poin keempat dan poin ke-15 itu bicara soal mesti adanya sebuah sistem hukum yang diatur sedemikian rupa di dalam sebuah kerangka hukum pemilu yang tujuannya adalah untuk melindungi dan memurnikan hak pilih. Dan jika ada pelanggaran-pelanggaran, jika ada kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di sebuah proses penyelenggaraan pemilu, mesti ada mekanisme persidangan, mesti ada mekanisme koreksi yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak pilih warga negara. Jadi secara secara mendasar sebetulnya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu ini merupakan bagian juga untuk mewujudkan sebuah penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Dan ini tercermin dari 15 indikator pemilu yang demokratis, dan poin keempat dan poin ke-15-nya itu bicara soal kebutuhan akan sistem hukum untuk melindungi hak pilih warga negara, yang itu menjadi sangat penting guna mencapai tujuan pemilu yang demokratis. Nah, salah satu wujudnya tentu saja adalah dengan memberikan ruang kepada peserta pemilu untuk melakukan upaya hukum, untuk memeriksa, mengecek apakah ada kesalahan, apakah ada kekeliruan, dan ataukah ada kecurangan di dalam menetapkan hasil pemilu. Karena kita semuanya sadar bahwa rangkaian tahapan pemilu yang panjang yang berujung kepada penetapan hasil pemilu itu perlu dicek, perlu diperiksa, dan ruang untuk mengecek dan memeriksa itu diberikan kesempatan kepada peserta pemilu. Apakah ada kesalahan, kekeliruan, termasuk juga pelanggaran, manipulasi yang kemudian itu akan berdampak kepada hasil pemilunya. Nah, dalam sistem hukum kita, dalam sistem hukum kepemiluan kita, ruangnya adalah dengan mengajukan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi, lembaga yang diberikan kewenangan langsung oleh Undang-Undang Dasar kita untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu yang putusannya bersifat final dan mengikat. Nah, ini kita langsung masuk spesifik kepada proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi yang pada sesi sebelumnya di dalam materi pengantar penegakan hukum pemilu, termasuk juga persiapan untuk menuju kepada proses perselisihan hasil pemilu, hal ini mungkin sudah disinggung juga sedikit pada waktu itu. Nah, secara umum ada 4 para pihak yang akan terlibat di dalam sebuah proses perselisihan hasil pemilu. Para pihak itu adalah pemohon, termohon, pihak terkait, dan juga Bawaslu sebagai pemberi keterangan. Ada 4 ini yang kemudian menjadi para pihak di dalam proses perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Nah, pemohon itu siapa? Ya, dalam konteks pemilihan kepala daerah, pemohon itu adalah pasangan calon untuk pemilihan kepala daerah. Hanya saja, khusus untuk daerah yang bercalon tunggal, pemohonnya dapat dilakukan oleh pemantau pemilu yang terakreditasi. Jadi, untuk daerah yang menyelenggarakan pilkada dengan satu pasangan calon, pemantau pemilu dapat menjadi pemohon perselisihan hasil pemilihan,
yang syaratnya adalah pemantau pemilu tersebut terakreditasi. Partai politik peserta pemilu, DPR dan DPRD, perseorangan anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama, yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekjen Parpolnya untuk kemudian berselisih hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, meskipun perselisihan itu dilakukan antar caleg dalam satu partai politik. Jadi ada persyaratnya, yaitu persetujuan dari Ketua Umum dan Sekjen Parpol. Kami nanti di bagian akhir bisa memperlihatkan beberapa partai politik yang mengalami perselisihan internal di dalam pemilu 2019 yang lalu. Nah, untuk pemilu DPD, pemohonnya adalah perseorangan, kemudian pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, termohonnya siapa? KPU Kabupaten Kota atau KPU Provinsi untuk Pilkada, KPU RI untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden. Nah, pihak terkait ini tentu adalah orang yang memiliki kepentingan jika permohonan perselisihan hasil pemilu itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, makanya siapa yang menjadi pihak terkait, yaitu pasangan calon kepala daerah, partai politik peserta pemilu atau calon anggota legislatif DPR, dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketum dan Sekjen Parpol, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan perseorangan untuk calon anggota DPD. Nah, Bawaslu memberi keterangan untuk Pilkada, Bawaslu Kabupaten Kota dan Provinsi, Bawaslu RI untuk Pileg dan Pilpres. Meskipun dalam pelaksanaannya Bawaslu maupun KPU tentu akan melibatkan teman-teman KPU Provinsi dan Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota yang menjadi penanggung jawab langsung dari penyelenggaraan pemilu maupun pilkada di wilayah administratif mereka masing-masing. Nah, bagaimana kemudian pelaksanaan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi? Pertama, yang menjadi salah satu prinsip penting, ada atau tidaknya perselisihan hasil akan sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya peserta pemilu yang mengajukan permohonan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi MK sifatnya pasif, menunggu apakah ada pihak yang mengajukan permohonan perselisihan hasil. Kalau kemudian perbedaan pendapat terkait dengan hasil pemilu, dugaan-dugaan kesalahan, kekeliruan, bahkan mungkin kecurangan dan manipulasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada itu bisa diselesaikan dalam rangkaian tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, semuanya clear, ya bisa saja permohonan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi akan tidak ada. Nah, tetapi Mahkamah Konstitusi sifatnya pasif, menanti apakah perselisihan hasil pemilu akan diselenggarakan atau tidak, itu sangat bergantung apakah ada pihak yang akan memohonkan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi. Nah, pemohon memohonkan pembatalan hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU, lalu menyampaikan hasil pemilu yang benar menurut pemohon itu berapa dan seperti apa. Nah, ini waktu pengajuan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Kalau kita lihat frasanya di dalam regulasi di Undang-Undang Pilkada dan dalam Undang-Undang Pemilu, memang ada sedikit perbedaan-perbedaan yang meskipun perbedaan-perbedaan yang sedikit itu sebetulnya memiliki dampak praktis yang juga berbeda untuk waktu mengajukan perselisihan hasil. Nah, untuk pilkada, waktu mengajukan perselisihan hasil itu disebutkan terhitung 3 hari sejak KPU mengumumkan perolehan suara. Jadi 3 hari terhitung sejak KPU mengumumkan perolehan suara. Kalau 3 hari sejak KPU mengumumkan, artinya kalau diumumkan pada hari Selasa itu sudah terhitung 1 hari sebagai batas waktu pemohon untuk mengajukan perselisihan hasil. Nah, kemudian untuk pemilu legislatif di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, waktu pengajuan perselisihan hasil agak berbeda dengan pilkada, yaitu 3 kali 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara oleh KPU secara nasional. Kalau kemudian KPU menetapkan hasil pemilu itu pada hari Selasa, Rabu ya, sekarang Rabu 22 Juli pukul 12 siang, maka
waktu waktu penyampaian permohonan perselisihan hasil akan berakhir 34 jam kemudian terhitung sejak hari Selasa pukul 12.00. Nah, untuk pemilu presiden berbeda lagi. Disebutkan waktu pengajuan perselisihan hasil 3 hari setelah penetapan hasil pemilu presiden oleh KPU. Nah, meskipun agak mirip dengan pilkada, sebetulnya ini memiliki dampak yang berbeda. Kalau 3 hari terhitung sejak ditetapkan perolehan hasil, maka hari penetapan hasil itu terhitung sudah 1 hari. Tapi kalau disebutkan 3 hari setelah, artinya hari pertamanya adalah 1 hari setelah penetapan hasil pemilu presiden. Nah, jadi ini ada klausul yang berbeda-beda, bahkan klausul untuk mengajukan waktu di pemilu legislatif dan pemilu presiden ini ada di dalam undang-undang yang sama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tapi klausul waktu pengajuan permohonannya berbeda. Nah, kenapa ini berbeda? Kita memang mesti cek risalah penyusunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khusus bagian ini. Kenapa ini dibedakan? Atau memang ini ada problem di dalam proses drafting undang-undangnya saja? Kita memang perlu cek lagi untuk memastikan pertanyaan itu. Nah, apa yang perlu diperhatikan oleh pemohon di dalam mengajukan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi? Tentu kalau kita ingin merinci bagaimana membuat permohonan dan bagaimana membuktikan setiap dalil yang dimohonkan dalam sebuah permohonan perselisihan hasil, tentu akan sangat panjang sekali. Tapi sesi kuliah virtual kali ini tidak akan membahas dan memberikan workshop untuk kemudian menyusun permohonan perselisihan hasil, tapi tentu kita ingin mengambil apa hal-hal prinsip yang penting diperhatikan oleh pemohon. Yang pasti adalah pemohon mesti membawa argumentasi dan bukti ke MK tentang perubahan hasil pemilu, di mana perubahan hasil pemilu tersebut, dan yang paling penting, signifikan untuk mengubah pemenang pemilu. Nah, signifikansi ini menjadi penting karena MK akan mengecek jika permohonan perselisihan hasil dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, artinya kan hasil pemilunya akan berubah atau perolehan suaranya akan berubah. Nah, berdasarkan potensi perubahan perolehan suara yang dimohonkan oleh pemohon dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, ada satu logika sederhana yang selalu kemudian kita lihat dalam putusan-putusan MK maupun dalam proses persidangan perselisihan hasil, akan diperiksa apakah kalau kemudian perubahan perolehan suara yang dimohonkan oleh pemohon sengketa itu atau pemohon perselisihan itu signifikan untuk mengubah hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU sebelumnya. Ini jadi hal yang sangat penting. Dan di beberapa kasus, ini justru yang dilihat terlebih dahulu. Dan bahkan mungkin hampir di seluruhnya ya, kalau kita melihat proses perselisihan hasil. Nah, ini yang kemudian membuktikan proses kesalahan penghitungan, membuktikan kekeliruan penghitungan hasil suara yang ditetapkan oleh KPU menjadi tidak mudah. Karena kalau dia mendalilkan hilang suara 10, dan dengan suara 10 itu hasil pemilunya akan berubah, nanti akan dilihat lagi, suara 10 itu hilangnya di mana, kenapa bisa hilang, diambilnya dari mana, siapa yang mengambil. Nah, ini yang kemudian menjadi hal yang sangat panjang. Tapi hal yang paling penting adalah ketika membawa argumentasi dan bukti ke MK tentang perubahan perolehan suara, pemohon mesti memastikan perubahan perolehan suara itu mesti signifikan untuk mengubah pemenang pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU. Nah, bagaimana posisi termohon atau KPU? Tentu saja ada kewajiban bagi pemohon untuk menjawab semua dalil pemohon dan memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan pemilu yang ujungnya adalah penetapan hasil pemilu itu sudah dilaksanakan dengan benar. Jadi ada proses menjawab, dan proses di MK menurut saya juga menjadi salah satu kesempatan bagi penyelenggara pemilu untuk menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada majelis, menjelaskan dalam sebuah proses peradilan bagaimana tanggung jawab mereka yang sudah mengerjakan tahapan pemilu sedemikian rupa sehingga berujung kepada hasil pemilu yang sudah ditetapkan itu sudah dilaksanakan
dengan benar, sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ini menjadi satu kesempatan juga, selain mereka punya kewajiban untuk menjawab dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon. Nah, bagaimana posisi pihak terkait? Pihak terkait itu juga akan menjawab dalil pemohon yang tentu potensial akan mengubah perolehan suara yang bisa saja itu akan mengubah pemenang pemilu. Termasuk juga pihak terkait menjawab juga jawaban dari KPU. Dalam konteks persidangan biasanya kalau kita lihat, memang pihak terkait dalam kondisi-kondisi dan titik-titik tertentu sebagai pemenang pemilu, tentu mereka kecenderungannya akan membenarkan apa yang sudah diputuskan oleh KPU terkait dengan penetapan hasil pemilu. Dan di mana nanti perbedaan-perbedaan narasi dan poin penjelasan dan keterangan yang disampaikan pihak terkait, nanti kita bisa melihat bagaimana kemudian jawaban-jawaban pihak terkait selama ini dalam praktik penyelenggaraan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana pula posisi Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang juga menjadi para pihak yang memberikan keterangan dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Bawaslu memberikan keterangan, ya tentu bagaimana hasil pengawasan penanganan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Bawaslu, dan tentu saja idealnya hasil pengawasan dan pelanggaran yang kemudian dijelaskan dan disampaikan oleh Bawaslu itu berkaitan dengan setiap dalil-dalil permohonan pemohon dalam perselisihan hasil yang tentu juga berkaitan dengan wilayah yang dipersoalkan oleh pemohon, serta juga jawaban KPU dan pihak terkait. Jadi Bawaslu menjadi sangat penting untuk melengkapi apakah betul keterangan yang disampaikan oleh pemohon, keterangan yang disampaikan oleh KPU, Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang juga punya kewenangan penanganan pelanggaran, apakah kedua keterangan pemohon dan termohon ini benar? Dan bagaimana hasil pengawasan Bawaslu? Ini menjadi keterangan yang itu penting bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk kemudian memberikan putusan dan menggali lebih lanjut terkait dengan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan. Nah, ini alat bukti dalam perselisihan hasil pemilu, surat atau tulisan, keterangan pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak lain, dan atau petunjuk yang berkaitan dengan perolehan suara. Ini yang kemudian bisa menjadi alat bukti dalam perselisihan hasil pemilu, dan tentu alat bukti ini yang akan diteliti dan dinilai oleh Hakim Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil. Nah, ini kita punya dan ingin melihatkan dan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua seperti apa dokumentasi data perselisihan Pileg 2019 yang lalu. Kenapa hanya Pileg? Ya, karena Pilpres kan cuma 2 pasangan calon, dan kita juga sudah bisa lihat dokumen permohonan perselisihan hasil pemilu presiden, dan sidangnya juga live waktu itu tiap hari, bahkan hampir 24 jam persidangannya. Makanya saya kira kita semua sudah punya informasi yang cukup terkait itu. Nah, makanya dokumentasi perselisihan Pileg mungkin belum semua kita bisa melihat ini. Kami bisa menyampaikan beberapa informasi yang mungkin belum terpotret dalam banyak penyampaian terkait dengan data-data perselisihan Pileg 2019. Nah, pada perselisihan pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi, ini jenis pemilihan yang diperselisihkan di Mahkamah Konstitusi. Yang paling banyak itu adalah pemilu DPRD Kabupaten Kota, ada 369 kasus. Yang paling sedikit itu DPD, ada 120 kasus untuk pemilu DPR, dan 108 kasus untuk pemilu DPRD provinsi. Nah, ini kita lakukan dengan membaca setiap bundel permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam satu bundel permohonan itu terdapat beberapa kasus, tidak hanya satu kasus yang kemudian dipersoalkan. Bisa di banyak dapil, bisa juga di banyak permohonan waktu itu. Nah, kemudian ini partai yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi pada pemilu legislatif 2019 yang lalu, paling banyak itu PDIP, ada 112 kasus yang mereka mohonkan. Kemudian nomor 2 terbanyak itu Gerindra,
Nomor 3 terbanyak itu ada Nasdem, nomor 4 Demokrat. Nah, yang paling sedikit itu untuk pemilu nasional itu adalah PSI, hanya 4 kasus. Dan kalau kemudian kita bandingkan juga dengan memasukkan partai-partai di pemilu lokal Aceh, Partai Sira itu hanya memohonkan 1 kasus, Partai Aceh ada 2 kasus. Jadi ini sepertinya bisa menjadi potret awal partai-partai yang mengajukan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini bentuk sengketanya. Jadi ada 243 kasus di pemilu legislatif 2019 yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi, yang sengketanya itu antar partai politik. Jadi antar partai politik yang satu mengklaim bahwa suara mereka atau perolehan kursi mereka menjadi berkurang karena bersengketa dengan partai politik lain. Nah, ada juga 94 kasus yang kemudian sengketanya terjadi di internal partai politik. Jadi antar caleg yang berasal dari satu partai politik itu ada 94 kasus. Yang hanya mendalilkan bahwa perolehan suara mereka kurang karena kesalahan KPU itu ada 260 kasus. Nah, ini partai-partai yang terjadi sengketa internal. Dari 94 tadi, ini partai-partainya. Yang paling banyak itu ternyata Gerindra. Gerindra, nomor 2 terbanyak itu Golkar, nomor 3 itu Demokrat, dan yang keempat itu PKB. Selebihnya partai-partai lain hanya ada 2 atau 1 kasus. Ini menarik sebetulnya karena tidak semua pimpinan partai politik mengizinkan kadernya atau calegnya itu bersengketa secara internal. Dan data ini sebetulnya mengkonfirmasi informasi itu. Akhirnya banyak yang kemudian diselesaikan secara mekanisme internal di partai politik, tapi yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi artinya sesuatu yang tidak bisa diselesaikan di internal partai politik, yang juga mengkonfirmasi bahwa ketua umum dan sekjen partainya memberikan persetujuan bahwa caleg mereka di satu partai itu bersengketa ke Mahkamah Konstitusi. Ini potretnya. Nah, Bapak Ibu, ini persebaran perselisihan hasil pemilu legislatif per provinsi pada pemilu legislatif 2019 yang lalu. Yang paling banyak itu ada di Papua, ada 90 kasus. Kemudian terbanyak kedua itu ada di Sumatera Utara, 57 kasus. Terbanyak ketiga ada di Jawa Barat dan Jawa Timur, 38 kasus. Dan kemudian ada juga di Sumatera Selatan, ada 36 kasus. Lalu Maluku Utara itu ada 22 kasus, Aceh ada 23 kasus. Nah, paling sedikit itu di Yogyakarta. Hanya ada 2 permohonan perselisihan hasil pemilu legislatif yang diajukan dari daerah istimewa Yogyakarta pada pemilu legislatif 2019 yang lalu. Nah, ada beberapa persoalan umum yang kita catatkan dari perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, yang memang ini bukan hanya problem yang terjadi pada penyelesaian perselisihan di pileg yang lalu. Pertama, waktu pengajuan permohonan yang terbatas, jadi waktu 3 hari sejak penetapan hasil pemilihan oleh KPU, 3 kali 24 jam sejak KPU menetapkan hasil pemilu, dan 3 hari setelah waktu pengajuan 3 hari setelah KPU menetapkan hasil pemilu presiden, itu relatif dinilai sebagai waktu yang masih singkat. Kenapa relatif? Karena menurut saya yang namanya sebuah rangkaian tahapan pelaksanaan pemilu itu kan rangkaian yang panjang. Kalau kemudian dalil yang disampaikan itu terkait dengan kecurangan pemilu, kecurangan pilkada yang itu berdampak kepada hasil pemilu, semestinya orang yang akan memohonkan perselisihan hasil itu sudah memiliki data dan informasi jauh sebelum waktu pengajuan permohonan itu dimulai. Jadi kalau kemudian memang ingin mengajukan permohonan, harusnya dengan bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang sudah terdokumentasi dengan baik, harusnya waktu 3 kali 24 jam dan 3 hari cukup. Tapi memang bisa juga pendapat yang lain mengatakan tetap saja semua bukti-bukti itu kan harus dikumpulkan. Ada administrasi
untuk persiapan pengajuan permohonan yang harus disiapkan, dan waktu 3 itu relatif singkat. Hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang belum detail dan konsisten, yang ini menjadi hal yang penting juga untuk diperbaiki ke depan, karena kita lihat ada beberapa momentum-momentum di dalam proses penyelenggaraan perselisihan hasil pemilu itu yang sebetulnya belum konsisten dan belum detail diatur. Dan kita harapkan ini diatur di dalam undang-undang pemilu maupun di dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi tentunya. Misalnya yang tentu saja kita bisa lihat bersama waktu itu ketika pemohon perselisihan hasil pemilu presiden membacakan dokumen permohonan yang berbeda dengan yang mereka daftarkan ke MK pada hari pertama persidangan. KPU merasa keberatan karena dokumen itu dokumen yang berbeda dengan yang KPU terima sebagai termohon. Muncul pertanyaan, dokumen permohonan mana yang akan dijawab oleh KPU? Karena ada perbedaan yang cukup signifikan dari yang didaftarkan dengan yang dibacakan di persidangan. Bahkan ketika itu kan kita ingat, Hakim Konstitusi sampai men-skors persidangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam persidangan itu. Nah, harusnya kalau hukum acaranya detail dan clear terkait dengan hal-hal seperti ini, itu akan jauh lebih mudah untuk menjalankan persidangan dan mempersempit juga ruang perdebatan terkait dengan dokumen mana yang harus dijawab, kapan waktu terakhir itu mengajukan perbaikan, kalau kemudian di luar itu bagaimana akibat hukumnya, hal-hal seperti itu kan penting untuk diatur. Nah, waktu pembuktian yang juga dinilai sangat singkat. Ya, dalam beberapa diskusi, khususnya untuk pemilu presiden, ketika ingin mendalilkan kecurangan, mendalilkan kesalahan penghitungan suara dengan daerah pemilihan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi dan 514 kabupaten kota, tentu butuh waktu yang cukup untuk mendalilkan sebuah kecurangan, sebuah kesalahan penghitungan suara. Meskipun pendapat yang lain mengatakan waktu pembuktian itu kan tidak hanya waktu untuk bisa menghadirkan saksi sebanyak-banyaknya, tapi dalam alat bukti perselisihan hasil pemilu yang paling utama itu kan sebetulnya alat bukti surat atau tulisan yang akan dinilai oleh Hakim Konstitusi, dan untuk menyiapkan dan menilai itu kan sebetulnya tidak butuh waktu lama untuk menggali keterangan saksi seperti yang kita lihat dalam persidangan pemilu presiden atau perselisihan hasil pemilu presiden sebelumnya. Itu materi awal yang tadi disampaikan. Apakah Mbak Titi sudah bergabung di diskusi kita? Belum kayaknya, Pak. Oke, saya berikan kesempatan ke Mas Faiz untuk menyampaikan catatannya, juga mungkin bisa sharing ke kita terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Mas Faiz, jika ada yang ingin ditampilkan juga disilakan. Saya berikan kesempatan kepada Mas Faiz. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Fadli. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke rekan-rekan Perludem nih. Saya termasuk salah satu follower dari publikasi-publikasi dan kajian Perludem yang sangat progresif. Dan ini kesempatan yang baik juga buat saya belajar dari teman-teman, para peserta kelas virtual, karena sesungguhnya kita dalam tahapan terus belajar dan tidak akan pernah berhenti belajar. Jadi sebelum saya sampaikan materi, ini adalah pandangan, perspektif, dan pendapat pribadi saya, tidak mewakili institusi, dan karena ini forum edukasi, saya mempunyai freedom of academic untuk berdiskusi seperti itu. Sebagai peneliti dan juga dosen, menjunjung hal-hal terkait akademik. Jadi perkenankan saya untuk sharing. Oke. Sudah di full screen. Okay. Ya, saya akan sharing sekilas saja dengan paparan ini, karena tadi sudah banyak dijelaskan dan disampaikan oleh Mas Fadli terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilu atau disingkat biasanya PHPU di MK.
Dan nanti bisa kita lebih banyak berdiskusi lah, kurang lebih seperti itu. Karena saya yakin rekan-rekan peserta kelas virtual ini juga sudah banyak tahu terkait dengan hal ini. Tapi izinkan saya merimain dan mungkin nanti sekaligus sebagai pemantik-pemantik. Ya, kalau MK sendiri memang punya 5 kewenangan, dari mulai judicial review, SKLN, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran parpol, perselisihan pemilihan umum, dan putusan atas pendapat DPR atau impeachment. Hanya kita akan berfokus pada yang kewenangan keempat, yaitu perselisihan hasil pemilihan umum, meskipun kalau terkait dengan sengketa-sengketa ini banyak juga kaitannya dengan pengujian undang-undang pemilu. Nah, itu selalu setiap menjelang pilkada ataupun pemilu nasional, itu statistik pengujian terhadap kedua undang-undang tersebut langsung meningkat drastis. Karena banyaknya keperluan, kepentingan dari berbagai pihak, termasuk para penggiat pemilu, untuk memastikan aturan awal itu benar-benar sama dan tidak bertentangan sama konstitusi. Namun kesempatan kali ini kita mendiskusikan terkait dengan PHPU atau perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, sebagaimana tadi sudah disampaikan, selalu kita berangkat dari sebenarnya yang pengertian dari pemilihan umum ini seperti apa. Dan ini kan secara akademik maupun dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi itu dianggap tidak memberikan kejelasan. Sementara Undang-Undang Dasar itu menyebutkan dianggap, nah ini istilahnya pertentangan rezim antara pemilihan umum atau bukan pemilihan umum. Sehingga awalnya kalau saya berangkat dari secara historis Mahkamah Konstitusi, itu di awal memang hanya menangani sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, atau kita singkat saja sebagai pemilu legislatif. Nah, dari 2004, ya, pasca reformasi, kita pemilihan umum pertama 2004, lalu menerima sengketa atau hasil Pilpres dan legislatif. Baru kemudian ada kewenangan yang kemudian dilakukan bukan dari sejak awal, tetapi di tengah perjalanan Mahkamah Konstitusi, yaitu soal perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sehingga jangan dibingungkan juga, dulu ada istilahnya pilkada, lalu kemudian istilah diganti jadi pemilu kada, karena dianggap ini merupakan bagian pemilu dan lain sebagainya. Dan ini berangkat kisahnya, mungkin ada rekan-rekan yang tinggal di daerah dekat sana, yaitu pada kasus Nur Mahmudi Ismail dan Badrun Kamal di Depok. Yang saat itu sengketanya berlarut-larut, ya. Kemudian masuknya ke Mahkamah Konstitusi, tapi lewat kewenangan yang tadi saya sebutkan. Ada kewenangan SKLN dan ada pengujian undang-undang, bukan sengketa pemilu. Nah, itu kemudian menarik bagi para pembentuk undang-undang dan berpikir kenapa itu tidak kemudian kita pindahkan saja kewenangan dari Mahkamah Agung, ya, lewat peradilan di bawahnya dalam hal ada sengketa pemilihan kepala daerah. Nah, itulah mulai atau asal muasalnya mengapa MK kemudian menangani pemilihan kepala daerah. Itu pada saat terutama di awal-awal, ya, perubahan dari 2008 dan 2009, dan kemudian ada penyerahan beberapa sengketa pilkada yang memang belum diselesaikan oleh MA kepada Mahkamah Konstitusi. Pada saat itu sudah selesai, saat itu pengujian undang-undang maksud saya. Tetapi yang paling menarik kemudian muncul dan memberi perhatian publik pada saat kasus pertama kali di Pilkada Jawa Timur, di mana MK kemudian menggunakan pendekatan yang berbeda dalam memutus sengketa hasil pemilihan umum. Nah, itu adalah pertama kali Pilkada Jawa Timur atau pemilihan gubernur yang kita mengenal istilah TSM, terstruktur sistematif atau masif. Ada yang menyebutnya STM, hanya dibalik-balik, yang intinya adalah terstruktur sistematif masif, yang tadi Mas Fadli juga tambahkan soal signifikan. Nah, kenapa hal itu menjadi menarik? Karena ini akan menentukan dan menjadi salah satu kriteria atau parameter MK dalam memutus terutama putusan dengan amar mengabulkan permohonan, baik sebagian maupun seluruhnya. Nah, ini nanti
kita bisa ulas, dan saya akan sampaikan statistiknya khususnya untuk pilkada termasuk juga pemilu nasional ya, legislatif, DPR, DPRD. MK sendiri sudah punya publikasi judulnya Pemilu dalam Angka, secara detail soal penanganan 2019, dan nanti mungkin bisa disandingkan dengan hasil perhitungan, analisis, dan penelitian rekan-rekan Perludem, karena datanya data olahan internal, jadi secara computerized sejak awal itu sudah dipersiapkan. Nah, lalu gimana nasib soal pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota ini? Nah, ini hal yang menarik. Awalnya memang ini kemudian diyakinkan memang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun di medio 2014-2015 menjelang, ada keputusan pengujian undang-undang dari MK sendiri yang menyatakan seharusnya MK tidak bisa diberikan kewenangan di luar apa yang sudah dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar. Ya, banyak hal yang kemudian melatar belakangi dan pro kontra. Ada yang tetap menyatakan ini lebih baik tetap ditangani MK, ada yang mengatakan kemudian ini harus kembali lagi ke Mahkamah Agung, sehingga muncullah undang-undang pada tahun 2015 itu yang memberikan dalam tanda kutip semacam masa transisi sampai dengan terbentuknya pengadilan khusus pemilu. Nah, yang sampai saat ini bentuk dan formatnya kita belum melihat sejauh mana itu akan terwujud. Bahkan RUU terakhir saya baca, kecuali ada perubahan lagi, itu sudah mulai pudar atau menghilang. Apakah artinya ini akan terus diberikan ke MK atau tidak? Karena apalagi kalau disambungkan rekan-rekan mengikuti soal putusan MK terakhir yang terkait dengan pemilu serentak yang memberikan alternatif-alternatif, dan saya rasa ini sudah menjadi kajian juga. Presiden serentak hanya dengan DPR dan DPD, tapi DPRD dengan bupati wali kota. Nah, kan pertanyaannya apakah ini kemudian memang menghilangkan dikotomi antara rezim pemilu dan pilkada dan lain sebagainya. Termasuk siapa nanti yang berhak menangani sengketa hasil. Nah, jadi sederhana kalau misalnya kita bicara itu jangka panjang yang harus bisa diantisipasi dan dipahami oleh rekan-rekan peserta. Tetapi dalam jangka pendek ini, terutama 2019 ini sudah pasti untuk persisian hasil pemilihan kepala daerah itu tetap akan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Dan saya melihat kurang lebih, biasa saya hitung ya, itu 60% dari penyelenggaraan pilkada itu pemilihannya masuk ke Mahkamah Konstitusi. Kurang lebih sekitar 60%. Nah, bagaimana dengan kemudian jumlah putusan dan lain sebagainya, ini nanti saya sampaikan data statistiknya yang sudah saya persiapkan. Jadi intinya ini adalah ruang lingkup dari pemilihan umum. Ada juga yang menganggap atau mengira semua pemilihan-pemilihan ini ditangani oleh MK, termasuk sampai dengan pemilihan kepala desa yang saat ini sudah mulai menimbulkan banyak konflik dan kendala, serta proses penyelesaian yang bagaimana ini supaya bisa fair, apakah perlu ada satu lembaga tersendiri, sampai ada yang mengira kalau gitu sekaligus saja pemilihan RT RW masuk ke MK atau Pildacil, katanya apa itu pemilihan dai cilik. Jadi semua pemilihan. Tapi kita membatasi, undang-undang, konstitusi undang-undang tetap membatasi pemilihan presiden, kemudian anggota DPR, DPD, dan terakhir masuk gubernur wali kota. Nah, bagaimana ke depannya? Ya, ini tergantung nanti politik hukum atau politik sistem pemilu kita menempatkannya seperti apa. Dan akan menarik buat teman-teman yang memang ingin mendalami atau melakukan kajian akademis, bukan sekedar praktis. Nah, kalau kita berangkat secara sederhana, dan tadi sudah sekilas dijelaskan, banyak kesalahan atau kesalahpahaman dari publik, termasuk peserta pemilu itu sendiri, bahwa pihak yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi itu adalah para peserta pemilihan. Artinya antara parpol dengan parpol, pasangan calon dengan pasangan calon. Tapi sebenarnya kita memiliki mekanisme ini, yang bersengketa di awal adalah peserta dengan penyelenggara. Ya. Jadi peserta ini yang warna merah, siapa itu nanti peserta, kita coba uraikan satu-satu, dan siapa penyelenggara pemilihan. Ya. Dan yang paling penting adalah apa objeknya. Nah, ini belum melibatkan sebenarnya di awal ini siapa pemenangnya. Jadi sebenarnya masih
intinya ini adalah sengketa antara peserta dengan penyelenggara, bukan antara sengketa antara peserta dengan peserta lain. Nah, yang tengah ini, penetapan proses ini merupakan objek yang bisa dibawa. Sehingga kesalahpahaman kedua adalah yang dibawa itu bukan pelanggaran-pelanggarannya sebenarnya objeknya. Objeknya adalah penetapan perolehan suara yang sudah ditetapkan atau diputuskan oleh KPU. Sementara pelanggaran-pelanggaran itu adalah dalil-dalil dan argumentasi. Apa saja dalil argumentasi yang biasanya masuk ke Mahkamah Konstitusi? Itu tanpa perlu di-ranking, tapi kebanyakan misalnya soal kesalahan hitung, kita mendengar istilah penggelembungan atau penambahan suara, ada pengurangan suara, baik yang disengaja ya, maupun yang tidak disengaja. Itu bisa saja terjadi dua-duanya. Kemudian ada juga masalah soal pelanggaran netralitas, baik netralitas penyelenggara pemilunya ya, maupun pegawai ASN, pemerintahan, ataupun aparatur misalnya. Dan kemudian ada soal terkait intimidasi, ya, terkait money politik, atau masalah pembagian sembako, independensi, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah beberapa hal yang sering dijadikan dalil-dalil permohonan dari pemohon ketika mengajukan perkara atau sengketa hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Nah, yang menarik, karena saya observasi, saya dari 2005 di Mahkamah Konstitusi, jadi melewatinya 2009 dan beberapa pilkada lainnya. Ini saya melihat dari sisi penyelenggara pemilihan itu semakin lama semakin mahir dalam beracara di Mahkamah Konstitusi. Ada kemungkinan karena transfers of experience dan knowledge antara penyelenggara pemilu yang sebelumnya, kemudian ke setelahnya, termasuk pengalaman-pengalaman itu tertata dengan baik. Berbeda dengan pemohon yang belum tentu setiap pemilu dia ikut sebagai peserta, dan juga belum tentu kemudian mengajukan permohonan ke MK, sehingga selalu ada pergantian pemohon, apalagi kuasa yang mendampingi. Nah, hanya penyelenggara pemilu beberapa kali mengganti untuk kuasanya, tetapi saya lihat beberapa tahun terakhir setidak-tidaknya ada kuasa hukum yang sama yang kemudian memberikan pemahaman kepada tim yang disusunnya masing-masing. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kesiapan untuk beracara dan kepahaman sejak dini itu akan sangat menentukan bagaimana mempersiapkan semua. Bagi MK apa yang perlu kalau saya pandang, semakin bagus, baik, lengkap, kemudian sistematis, clear, ya, atau jelas, itu semakin mudah untuk memeriksa perkara. Tetapi kalau semua berceceran, dan ini sering terjadi, sering berganti-ganti, baik itu dari permohonan, jawaban, keterangan, sampai dengan alat bukti yang mengalirnya secara berturut-turut, tidak lengkap, dan kemudian ditarik, diganti, itu tentu berbeda dalam kelancaran penanganan di Mahkamah Konstitusi. Jadi siapapun, jika ada rekan-rekan peserta ini penyelenggara atau mungkin nanti peserta pemilu, itu adalah satu hal yang perlu digarisbawahi. Nah, ini batas waktu tadi sudah disampaikan dari Pilpres, kemudian anggota legislatif 3 kali 24 jam, pemilihan kepala daerah. Nah, saya tambahkan soal batas waktunya, karena untuk Pilpres ini 14 hari, tadi benar yang disampaikan oleh Mas Fadli, sehingga MK itu running menyelesaikan sengketa atau proses persidangan tidak bisa tidak harus menyelesaikan sebelum 14 hari. Ada yang terkaget misalnya ketika diputus soal Pilpres kemarin dengan putusan yang lumayan tebal ya, itu ribuan bukan ratusan lagi, dikatakan itu sebelum disidang sudah ada putusannya. Enggak, MK dengan timnya, kalau teman-teman pemantau pasti tahu betul bagaimana hiruk pikuk di MK, dan bahkan satu MK itu semua khusus diterjunkan untuk menangani sengketa pemilu. Nah, ini yang mungkin teman-teman yang belum terbiasa untuk hadir atau memantau, kalau ada sengketa nasional, ya pemilu nasional ataupun pilkada, itu otomatis kewenangan yang lain akan dipospon atau ditunda, ya.
kayak misalnya pengujian undang-undang, semua berfokus pada penanganan karena ada batas waktu penyelesaian. Untuk Pilpres 14 hari, sehingga sudah disusun benar kapan sidang pertama sampai yang terakhir. Mengapa kemarin sidang mulai jam 8 pagi, lalu kemudian selesai jam 5 subuh, ya keesokan harinya, dan memecahkan rekor dunia katanya sampai tidak sidang, karena khawatir KPU kemudian juga memiliki ahli saksi banyak, kemudian pihak terkait pada saat itu yang memperoleh suara terbanyak pertama juga melakukan hal yang sama, tidak cukup waktu bagi MK, maka semua disusun sudah sejak awal. Meskipun ternyata KPU atau pihak terkait tidak menghadirkan sebanyak saksi ataupun ahli yang diajukan oleh pemohon. Sama halnya dengan misalnya pemilihan anggota legislatif. Nah, kalau dari segi anggota legislatif ini jumlah sangat banyak. MK kemarin 2019 saja sebagai gambaran buat rekan-rekan itu menangani 261 perkara. Nah, menghitung 261 itu sebenarnya belum selesai. Kenapa? Karena perkara itu dihitung berdasarkan partai politik per provinsi. Katakan misalnya ada partai X di Provinsi Jawa Barat. Itu hitungannya memang satu perkara, misalnya untuk tingkat DPR. Tetapi di bawahnya, dia bisa dapilnya berpecah-pecah. Sehingga kalau dihitung itu bisa multiple dari 261. Misalnya di salah satu provinsi, misalnya di Papua, itu satu perkara bisa sampai dengan dapilnya atau kasusnya 10-15. Jadi sebenarnya beranak, pinak, bahkan sampai cucu bisa sampai tingkat provinsi, kabupaten, sampai kota. Ya, itu lebih kalau dihitung kasusnya. Maka nanti di akhir saya coba hitung kasusnya bukan berdasarkan perkara, dan ini yang menyebabkan kenapa beberapa data memiliki perbedaan, karena ada yang menghitung hanya secara sederhana melalui perkara, tapi ada juga yang sampai secara detail menghitung jumlah kasus-kasusnya. Nah, pemilihan kepala daerah sendiri ini 45 hari. Nah, 45 hari ini setelah pilkada sejak 2015 diselenggarakan secara serentak. Kalau sebelumnya penyelenggaraan tidak secara serentak satu persatu, itu MK hanya diberi waktu juga 14 hari. Nah, 14 hari ini kemudian dihitung sebagai hari kerja. Kalau dihitung secara rata-rata sebelum dilakukan pilkada serentak, itu hampir 1,5 hari ada pilkada di seluruh Indonesia. Tetapi setelah ada penyerentakan ini, dari yang awalnya hanya 14 hari, kemudian ditambah 45 hari. Nah, ini juga satu hal yang mungkin bagi para analis, akademisi, peneliti, untuk pilkada saja diberi waktu 45 hari, misalnya bagaimana kemudian untuk pemilu legislatif yang hanya 30 hari, dengan skup yang begitu besar dan jumlah yang tadi saya katakan. Pilkada dia tidak berdapil-dapil, sementara pemilu anggota legislatif berdapil-dapil. Tetapi ini sudah dituangkan undang-undang, maka secara hukum positif, Mahkamah Konstitusi harus melakukan proses pemeriksaan berdasarkan undang-undang. Nah, tadi kan ada hal masalah kenapa ada hari, ada jam. Ini yang menarik juga, sebenarnya waktu 30-24 jam itu hitungannya berarti kalau diputuskan oleh KPU jam 10, maka dia akan berakhirnya nanti di hari 3 tetap jam 10. Nah, artinya ada jeda. Begitu juga dengan hari. Bagaimana misalnya ya satu hal diputuskan oleh KPU itu di pukul 11 malam. Apakah berarti sisa hari pertama itu hilang karena hanya berselang 1 jam saja? Itu sangat-sangat dipikirkan dalam penyusunan peraturan Mahkamah Konstitusi. Akhirnya diambil misalnya kalau 3 kali 24 jam, tadi masalah 3 hari supaya bisa memberikan rasa keadilan yang lebih, maka biasanya jam kerja Mahkamah Konstitusi itu ya dia tetap sampai 24 jam. Ya hampir mirip-mirip kayak Circle K lah. Jam 2 datang tetap ada yang melayani untuk permohonan. Jam 5 subuh atau jam berapapun ada. Namun pengalaman biasanya para pemohon, ini dalam konteks pemohon, itu hadirnya justru di hari terakhir. Sehingga terjadi penumpukan. Nah, untungnya sistem, mekanisme di MK itu seperti di layanan di bank lah. Jadi kalau kita sudah ambil kode, ya, maka antrian kita sudah dihitung hadir. Berbeda dengan sistem-sistem manual yang baru dihitung ketika hadir di meja permohonan. Nah, untuk menghindari dan adanya kerugian konstitusional bagi pemohon, maka hadir
kemudian mengambil NUP, namanya nomor antrian, nomor urut permohonan atau pendaftaran, maka itu sudah dihitung. Meskipun baru diterima misalnya pengalaman kemarin 4 jam setelahnya, 6 jam setelahnya, tetapi itu sudah dihitung hadir. Jadi dengan keterbatasan. Nah, yang menarik adalah nanti, dan saya sudah ikuti juga catatan-catatan dari rekan-rekan Perludem, bagaimana kemudian protokol kesehatan diselenggarakan atau diterapkan pada saat COVID dan Pilkada 2020 nanti di Desember, termasuk di MK harus memastikan, karena super crowded gedung MK, bukan seperti lapang luas, dia ada di dalam gedung, bagaimana kemudian mematuhi protokol kesehatan, physical distancing, dan lain sebagainya. Nah, ini suatu hal yang menjadi tantangan dan juga mungkin sudah difikirkan dan tetap perlu dipantau atau diawasi. Nah, para pihaknya sebenarnya siapa? Ini juga sering keliru ketika menyebut siapa sebenarnya yang bisa menjadi pemohon. Maka banyak yang mengatakan misalnya, oh kalau untuk Pilpres, apakah ini pasangan calon ataukah partai politik pengusung? Nah, itu sering keliru, sehingga banyak partai politik yang berbicara nanti kami mengajukan permohonan atas nama partai politik misalnya untuk Pilpres. Begitu juga untuk Pileg, siapa yang mengajukan permohonan? Apakah calegnya, apakah partai politiknya? Sementara untuk DPD jelas, karena tidak ada partai politik, maka langsung anggota DPD, dan pasangan calon kepala daerah, apakah partai pengusung atau pasangan calonnya itu sendiri. Nah, yang sederhana supaya mudah diingat adalah siapa yang mendapatkan nomor urut. Kalau menurut saya secara sederhana gampang. Siapa yang dapat nomor urut sebagai peserta pemilu. Dan ini harus dibedakan dengan nomor caleg yang tercantum di dalam kertas suara. Itu bukan KPU yang kemudian mengurutkan, tetapi partai politik sendiri. Maka untuk Pilpres yang mendapat nomor urut adalah pasangan calon. Maka pasangan calon inilah yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan. Ini penting karena ketika diajukan oleh bukan pasangan calon, maka ada satu syarat yang tidak dipenuhi dalam permohonan, yaitu kedudukan hukum atau legal standing, yang bisa berujung pada tidak diterimanya permohonan karena tidak punya legal standing. Begitu juga dengan partai politik, bagaimana dengan sengketa internal caleg misalnya. Karena pasca ada sistem pemilu dengan suara terbanyak, ini sengketa tidak hanya terjadi antar partai politik, tetapi juga antar internal caleg. Ya, jadi saling dalam tanda kutip saling sikut misalnya supaya bisa terpilih dan memperoleh suara terbanyak pertama. Ini istilahnya tidak lagi menggunakan nomor urut peci, nomor urut sepatu yang nomor tinggi-tinggi dan nomor urut peci sebelum tahun 2009, tetapi siapa saja yang suaranya terbanyak dan memang memenuhi syarat untuk dapat kursi, dia yang meraih. Makanya itu internal juga sering muncul. Nah, yang kemarin menjadi isu adalah ternyata sekarang trennya, mungkin teman-teman Perludem juga bisa memerhatikan ini, bukan calegnya yang mengajukan. Memang caleg boleh mengajukan, tapi harus ketentuannya dengan persetujuan dari anggota, dari presiden atau ketua dan sekjen atau sekretaris umum. Ada usulan yang memang saya sudah baca, seharusnya tidak perlu persetujuan, karena kalau tidak disetujui, bagaimana dia bisa mengajukan permohonan. Tapi ada tren sekarang, sengketa-sengketa internal parpor itu bukan atas nama calegnya yang mengajukan, langsung partai politiknya yang mengajukan. Ini ada caleg kami bersengketa, mohon diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini sepertinya jadi ada masalah-masalah internal sendiri yang kemudian secara sadar oleh partai politik diajukan. Kalau dulu trennya 2014, caleg minta persetujuan, lalu calegnya sendiri yang mengajukan setelah mendapat persetujuan. Tapi ini sekarang beberapa tidak lagi calegnya yang mengajukan, tapi langsung memang partai politiknya. Nah, ini hal buat saya sendiri sebagai peneliti hal yang menarik. Nah, untuk termohon sendiri ya mengikuti, kalau nasional dia KPU pusat, maka kalau di tingkat provinsi dia atau pemilihan gubernur dia KPU provinsi, kalau dia bupati wali kota maka KPU kabupaten kota, yang tidak kemudian ya meskipun ini ada sengketa di dapil misalnya daerah Semarang, maka KPU yang di Semarang yang hadir. Tetap kalau untuk pemilu nasional KPU pusat nanti akan dimintakan bantuan dan kehadiran dari KPU Kota Semarang. Dan jadi kalau untuk nasional tetap pusat, hanya memang nanti akan
diminta untuk informasi bantuan karena hanya mereka yang bisa menjawab. Nah, dua pihak ini ada juga pihak selanjutnya yaitu pihak terkait. Istilahnya siapa yang memperoleh suara terbanyak atau kursinya akan diambil dalam tanda kutip. Kemudian bisa juga ya misalnya untuk di kontestan, dan ini case-case seperti ini sering kita simulasikan saya sendiri. Bagaimana kalau misalnya untuk DPD, apakah bisa anggota DPD peringkat ke-6 itu mengajukan permohonan ya supaya dia naik ke peringkat ke-5. Padahal itu kan tidak juga untuk menjadi anggota DPD, tetapi bisa aja potensi di 5 tahun ke depan kalau ada satu yang kemudian mengundurkan diri atau berhalangan tetap, dia bisa naik. Nah, ini simulasi-simulasi yang selalu diantisipasi kasus-kasus yang seperti ini. Dia tidak mempengaruhi kursi, dia hanya mempengaruhi urutan, tetapi potensi ke depannya itu seperti apa. Nah, jadi presiden yang peroleh suara terbanyak, pasangan calon suara terbanyak, anggota partai politik atau partai politik yang memperoleh kursi, itulah yang menjadi pihak-pihak terkaitnya, termasuk DPD. Kalau yang kemarin mendengar kasus terlalu cantik, nah itu juga kemarin yang diputuskan oleh MK. Nah, objeknya sendiri keputusan ya banyak yang awal-awal dan beberapa itu salah dengan membawa berita acara. Bukan berita acara yang dijadikan objek untuk mengajukan permohonan, tetapi itu keputusan termohon bentuk ketetapan atau itu sesuai dengan KPU penyeragamannya seperti apa. Ada juga yang kemudian kemarin misalnya partai mengajukan parliamentary threshold karena dia tahu bahwa ini kalau dihitung kayaknya nggak lolos, percuma juga di DPR diperjuangkan, maka mencoba untuk mengajukan secara keseluruhan parliamentary threshold. Nah, itu ada yang seperti itu. Kemudian yang tadi sengketa internal caleg, saya sampaikan ada perseorangan sampai pasangan kepala daerah, itu adalah mereka-mereka yang mengajukan permohonan dengan kemudian membawa keputusan dari KPU termohon. Kalau di Aceh KIP namanya. Ini yang menarik tuh, saya kasih tanda satu sengketa internal caleg, kemudian parliamentary threshold. Nah, bagaimana dengan konteks satu pasangan calon? Ini juga hal yang menarik, makanya tadi saya di awal sengaja menyampaikan 5 kewenangan MK dan spesifik ke PHPU dan pengujian undang-undang. Saat itu terjadi kebuntuan hukum, bahwa tidak ada aturan, bagaimana kalau ada satu pasangan calon, lalu ada pengujian undang-undang, dan MK memutuskan kalau memang ada satu, tetap dilaksanakan. Bagaimana caranya? Ya berarti satu memang pasangan calon tersebut, satu lagi dipilih setuju atau tidak setuju. Lalu dalam bahasa populernya meskipun itu tidak tertuang di dalam putusan MK disebut kotak kosong gitu. Padahal bukan memilih ke kotak kosong, tetap memilih setuju atau tidak setuju. Dibilang referendum juga bukan referendum istilahnya ya. Jadi ada atau plebiscit dan segala macam. Nah, bagaimana kemudian kalau yang menang pasangan calon satu itu, siapa yang bisa mengajukan permohonan? Nah, ini saya juga sudah membaca ya analisis dari rekan-rekan Perludem. Kalau dalam putusan MK pada saat itu yang bisa mengajukan, maka dia adalah pemantau pemilu yang sudah terakreditasi. Artinya apa? Dia sudah terdaftar di KPU. Bagaimana kalau konteksnya satu pasangan calon itu yang kalah suaranya dengan memilih tidak setuju? Nah, berarti pasangan calon yang mengajukan, adakah kasusnya? Ya mungkin kalau teman-teman ada yang dari Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, kemarin mengetahui betul bahwa itu adalah pertama, ya setahu saya itu yang pertama terjadi ketika banyak pemilih yang lebih memilih tidak setuju satu pasangan calon yang ada itu menjadi wali kota, sehingga harus ditunda sampai dengan putaran berikut atau gelombang berikut. Sayangnya 2019 tidak ada pilkada sehingga harus ditunda berikutnya. Nah, diajukan namun tidak memenuhi ya seingat saya sehingga tidak diterima. Nah, terakreditasi inilah yang penting. Mengapa sih asal muasalnya harus terakreditasi atau terdaftar? Dan kemarin ada beberapa sebelumnya di pilkada yang mengajukan tidak memiliki legal standing. Agar tidak terjadi pemantau pemilu dadakan. Yang pura-pura menjadi pemantau pemilu di hari-hari terakhir, apalagi pada saat hari pencoblosan, apalagi setelah pencoblosan, yang kemudian
mengajukan seadanya, atau kan tahu sendiri pemantauan itu syaratnya seperti apa dari segi jumlah, pembagian kerja, tugas, wilayah, dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian misalnya pembentuk undang-undang atau MK ke depan juga akan memberi kesempatan kepada setiap orang atau masyarakat yang ingin dalam tanda kutip menggugat hasil pemilu satu pasangan calon itu bisa diajukan atau enggak? Nah, di sini ada pro kontra yang terjadi di tengah-tengah akademisi ataupun publik, termasuk mungkin misalnya peserta di sini kalau kita lempar diskusi lebih setuju setiap orang memang bisa atau tidak atau seperti apa. Nah, itu bisa dibaca sebenarnya di kajiannya Perludem. Objeknya sama ya, keputusan termohon tidak beda dengan yang tadi, hanya yang membedakan adalah kemarin juga ada seperti misalnya dalam konteks Papua. Jadi banyak kasus-kasus menarik yang makanya antisipasi berbagai jenis, misalnya masyarakat hukum adat yang mengajukan pada saat itu. Karena ada sistem noken, ya ini beda bukan satu pasangan calon yang saya sampaikan. Sistem noken yang tidak melewati prosedur pemilihan berdasarkan sistem noken. Ada big man ya. Jadi kan kita tahu ada sistem modelnya beda-beda ya. Ada dengan kesepakatan terlebih dahulu, ada dengan ikat istilahnya, ada dengan noken dan lain sebagainya. Nah, itu bisakah masyarakat hukum adat kemudian mengajukan permohonan kalau menganggap itu proses tidak terpenuhi sebenarnya dan lain sebagainya. Nah, sementara pemohon itu kan tadi kita tahu peserta pemilihan umum dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang di luar hukum positif yang selalu berkembang. Makanya tadi ada uraian ya dari Mas Fadli soal hukum acara yang tidak clear, tidak jelas. Nah, ini saya jadi teringat bahwa memang dinamika khusus untuk hukum acara pilkada ini selalu berkembang, apalagi harus mengikuti undang-undang pemilu. Maka usulan misalnya untuk memasukkan undang-undang atau hukum acara MK ke dalam undang-undang MK ataupun undang-undang khusus, saya yakin tetap akan memiliki keterbatasan. Karena dia tidak bisa menjangkau hal-hal yang detil atau berkembang. Sehingga selalu di dalam PMK itu ada satu ketentuan, kalau memang tidak diatur, maka RPH akan menentukan keputusan prosedur cara di dalam persidangan itu seperti apa. Selalu ada klausula seperti itu untuk mengantisipasi sesuatu yang memang tidak terduga atau belum terjadi dan harus diselesaikan. Nah, ini juga hal yang menarik ya, ketentuan ambang batas khusus pilkada tidak ada untuk pilpres dan pileg. Dari mulai 0,5% sampai dengan 2%, ya ini di dalam Undang-Undang 8 2015. Teman-teman pasti sudah familiar dengan ini dan model cara penghitungannya, meskipun dulu ada perbedaan tafsir dalam aturan, dan kemudian juga saya tahu ada usulan supaya ditingkatkan bahwa tidak representatif, akomodatif 0,5 sampai 2% harus dinaikkan dan lain sebagainya. Kalau dari para pihak sendiri, ini di luar akademisi, peneliti yang memang sangat concern terhadap hal ini, mereka ada pro kontra. Kalau mereka sebagai pemohon, biasanya mereka kontra aturan-aturan seperti ini, karena akan membuat mereka kesulitan mengajukan permohonan. Tapi bagi pihak terkait, dia akan senang dengan ada aturan seperti ini, karena otomatis harus melalui tahapan hal-hal seperti ini. Tapi kalau sebaliknya, si pihak terkait itu di kemudian hari dia menjadi pemohon, dia akan merasa kontra terhadap hal ini. Nah, itulah yang namanya perkara sengketa dua pihak yang kalau satu merasa senang, satu merasa dirugikan, dan lain sebagainya. Kami pun menemukan, misalnya ada kuasa hukum yang dalam satu periode yang sama, itu ketika menjadi pemohon, dia ingin membuka atau menyampaikan ini, tetapi ketika menjadi kuasa hukum pihak terkait, itu dia ingin mempertahankan. Nah, itu catatan-catatan seperti itu ada sebenarnya, siapa yang kemudian memang memperjuangkan proses pemilu, siapa yang kemudian ya karena kebutuhan klien seperti ini dia bisa berubah seperti itu. Nah, ini hal yang masih terus didiskusikan, bisa jadi tetap, bisa jadi berubah. Tetapi yang ingin saya sharing juga, bahwa ini sebenarnya ada perubahan dalam pendekatan penanganan sengketa hasil pemilu. Artinya ini menjadi tidak absolut digunakan oleh Mahkamah Konstitusi. Konteks atau kriteria ruang lingkupnya apa? Seandainya ada kasus-kasus yang memang tidak memungkinkan melakukan penghitungan ini, maka akan dikesampingkan.
Nah, ini yang juga mungkin perlu diketahui, dan saya sudah menulisnya ini. Kebetulan dulu dipresentasikan tidak jauh dari kediamannya Mas Fadli itu di Batu Sangkar ya. Nah, ini saya ambil studi dan di proceedingnya ini sudah diterbitkan. Silakan kalau mau mendalami. Jadi sejak 2015 sampai dengan 2018 itu ada beberapa pilkada yang menyampingkan tadi aturan ambang batas. Dan kebetulan, mungkin ini kebetulan ya, semuanya ada di daerah timur Indonesia. Ada di Kabupaten Intan Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Yapen, Mimika, sama Paniai. Dan saya menemukan mengapa itu kemudian dikesampingkan misalnya. Yang pertama, itu ada penetapan rekapitulasi oleh suara KPU didasarkan pada rekapitulasi belum selesai. Misalnya mereka memiliki 9 TPS, tetapi 2 TPS itu kemudian sudah keburu dibawa ke Jakarta dan ditetapkan bahwa pemenang pada saat itu berdasarkan 7 TPS tanpa menghitung 2 TPS lainnya. Nah, ini kan nggak mungkin digunakan soal ambang batas seperti itu karena hasil hitungannya saja belum selesai. Maka MK akan memutuskan untuk dihitung terlebih dahulu perolehan suara tersebut. Atau sudah ada rekomendasi dari Bawaslu untuk ngadain penghitungan pemungutan ulang, tapi tidak juga ditindaklanjuti oleh KPU. Nah, ini perlu juga menurut saya komunikasi, koordinasi, bukan hanya tingkat pusat. Kalau memang ada hal seperti ini, maka ada potensi juga bisa sampai ke meja Mahkamah Konstitusi, dan ini sudah ada putusan-putusannya. Atau KPU daerah melakukan tindakan subordinasi, yang ditolak itu rekomendasi dari KPU pusat atau provinsi dan Bawaslu. Nah, kalau yang tadi antara Panwas dengan KPU, ini antar penyelenggara pemilunya sendiri sudah diperintah. Sehingga pada saat sidang, itu KPU pusatnya ketika dipanggil tidak mendukung apa yang dilaksanakan oleh KPU di daerah. Jadi memungkinkan hal tersebut terjadi sampai dengan misalnya ada permasalahan mendasar krusial yang memang harus dibuktikan lebih lanjut, dan ini menjadi semacam bukan untuk membuka kotak Pandora juga, tetapi memang ada hal-hal kriteria tertentu yang makanya bedanya nanti saya jelaskan di hukum acara. Yang membedakan pada saat proses tahun 2009 sampai sekarang ini ada evolusi soal bagaimana sidang di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini tahapan sederhananya ya, bisa berkembang dan berubah sesuai dengan aturan yang di undang-undang ataupun PMK. Tapi sederhananya ini bisa dijadikan gambaran legislatif dan kepala daerah, bukan untuk Pilpres. Untuk Pilpres sendiri, penanganan sengketanya itu langsung ditangani dari sidang pertama sampai dengan putusan full bench. 9 hakim akan turun memeriksa secara bersamaan. Tetapi khusus untuk legislatif dan kepala daerah yang saya sampaikan tadi jumlahnya begitu banyak, maka 9 hakim akan dibagi menjadi 3. Ada panel 1 isi 3 hakim, panel 2 3 orang hakim, panel 3 3 orang hakim. Sehingga ada semacam seloroh hakim ini nggak boleh sakit sama sekali ketika menangani sengketa pilkada atau legislatif. Karena satu sakit tidak mungkin bisa digantikan oleh hakim lain. Hakim panel 2 pindah ke panel 1, panel 2 jadi kosong. Sehingga ada pengalaman misalnya pada saat itu Hakim Idewa Gede Palguna bersidang dengan infus di tangannya. Nah, karena kalau tidak, batas waktu sudah ditentukan, hakimnya juga terbatas, dan lain sebagainya. Sehingga sempat ada, ini mungkin bisa dikaji, apakah perlu ada hakim konstitusi cadangan atau ad hoc khusus untuk penanganan sengketa-sengketa seperti ini. Di beberapa negara memang ada istilah hakim konstitusi ad hoc, tetapi dalam kasus-kasus tertentu. Nah, khusus untuk legislatif dan kepala daerah, dia dimulai dari pemeriksaan pendahuluan. Nah, yang tadi saya sampaikan, kalau dulu hanya mendengarkan saja ya apa yang disampaikan oleh pemohon, tetapi ini juga kemudian ikut mendengarkan dari pihak KPU, dan kemudian apakah ada pihak terkait untuk didengarkan. Sejak awal sudah diundang, dan kemudian di sidang berikutnya baru diberi kesempatan untuk jawaban termohon. Nah, masing-masing ini ada jangka waktunya, ada kemudian batas waktu menyerahkannya. Yang ini perlu diperhatikan, dan adanya itu di PMK hukum acara. Hukum acara di undang-undang kalau dibuat itu mungkin tidak sanggup sampai dengan hari-harinya, karena ini soal satu hal yang prinsip, kenapa sih kok ada pembatasan waktu seperti ini terlepas dari misalnya cukup atau tidak.
Yang ingin saya sampaikan bahwa ada prinsip berbeda dalam penanganan PHPU atau perselisihan hasil pemilu di MK. Bahwa ada satu prinsip yang memerlukan kepastian siapakah pemimpin nasional atau pemimpin daerah yang valid, sah berdasarkan hasil pemilu. Untuk apa? Untuk segera menjalankan roda pemerintahan dan menetapkan putusan-putusan strategis. Saya pernah menerima delegasi dari Parlemen Kenya, anggota DPR-nya, dan saya jelaskan prosesnya seperti ini. Ada batas waktunya, dulu kita di MA, lalu mereka sharing, waduh, ini harus ditiru model pembatasan seperti ini loh. Kenapa saya bilang? Ini justru ada sebagian yang mengkritik. Ini langsung cerita, ini pengalaman saya pribadi sebagai anggota DPR Parlemen Kenya. Saya ini sudah 2 tahun duduk di DPR, tapi kasus sengketa hasil pemilu yang menggugat saya sampai hari ini belum selesai. Karena masih dari PN, kemudian ke PT, sekarang masih di Mahkamah Agung, dan sudah 2 tahun, jangan-jangan sampai selesai itu masih dipersoalkan. Nah, untuk pemilu itu makanya ada batasan waktu. Nah, nanti kalau sidang pleno selesai, ada satu RPH ya di sini, ini untuk menentukan apakah akan didismiss atau tidak. Ini dismissnya agak berbeda dengan di PT UN. Kalau dismiss PT UN kan tidak kemudian dengan bersidang dulu, tapi ini sidang dulu untuk apa? Melihat satu, apakah memang ini kewenangan Mahkamah Konstitusi? Apakah objek yang dibawa benar atau tidak? Kalau tidak, akan didismiss karena sudah tidak mungkin memeriksa pembuktian kalau memang bukan kewenangan MK. Apakah punya legal standing atau tidak? Apakah ini peserta pemilu yang mengajukan? Apakah dia memang punya alasan kalau bukan pemilihan sendiri? Kalau ini tidak terpenuhi, didismiss. Yang ketiga soal tenggang waktu. Apakah ini diajukannya setelah 3 hari? Apakah ini diajukannya setelah 3 kali 24 jam atau masih masuk? Kalau sudah lewat, maka didismiss. Nah, disinilah yang kemudian sebagian besar termasuk kalau khusus pilkada, ambang batas tersebut. Banyak sekali yang kemudian berhenti di sini, tapi kalau untuk pemilu legislatif karena tidak ambang batas, hanya sebagian saja. Tetapi untuk pilkada sebagian besar dia berhenti di sini. Setelah memasuki dan memenuhi 3 kriteria tadi, barulah benar-benar dilakukan persidangan. Pembuktian, kemudian kalau menghadirkan saksi. Nah, ini juga satu hal yang mungkin dilematis mengenai batas waktu ini. Ketika tidak ada pembatasan saksi, maka dia akan tidak pernah berhenti untuk menghadirkan saksi. Sehingga perlu dibatasi. Makanya sekarang ini agak sedikit, kalau saya observasi, bahkan bukan hanya auditu, tetapi koordinator saksi memberikan kesaksian berdasarkan informasi yang diberikan oleh para saksi-saksi lapangan. Sementara kalau semua harus dipenuhi, misalnya 20 saksi, 30 saksi, constraint waktu yang dimiliki itu tidak memadai. Maka harus dicari jalan tengahnya seperti apa. Nah, setelah melewati beberapa kali sidang, ya, kemudian akan diputuskan di dalam RPH perkara ini apa. Apakah akan dikeluarkan PSU, putusan sela atau putusan akhir. Nah, ini kita hampir di akhir presentasi saya. Nah, putusan untuk sengketa ini bisa saja tidak diterima yang tadi saya sampaikan, dia didismiss, tapi bisa juga ditolak, dia memenuhi kewenangan, dia memenuhi legal standing, dia memenuhi kemudian tenggang waktu, tetapi secara argumentasi dan pembuktian dia tidak terbukti, maka ditolak. Nah, kalau dikabulkan, maka pembuktian, argumentasi, dalil, dan bukti-bukti yang mendukung itu bisa mengabulkan permohonan. Namun, nah ini yang perlu diperhatikan, dikabulkan oleh MK itu tidak otomatis maka pasangan kepala daerah yang menjadi pemohon akan menjadi pemenang atau yang mengajukan anggota legislatif langsung memperoleh kursi. Nah, ada putusan sela yang memerintahkan istilahnya PSU, satu penghitungan suara ulang dan yang kedua pencoblosan atau pemungutan suara ulang. Apa bedanya? Kalau ditemukan ternyata ini tidak mungkin diputuskan MK berapa suara yang benar karena memang terjadi kesalahan hitung, maka secara fairness akan memerintahkan KPU di tingkat levelnya masing-masing kalau di mana itu masalah terjadi untuk hitung ulang. Nanti akan dilaporkan. Ini loh hasilnya. Tentu ketika ada pemungutan suara, penghitungan suara ulang, termasuk dengan pemungutan suara ulang, itu diperintahkan mulai dari KPU pusat, provinsi, kemudian kepolisian, Bawaslu, untuk benar-benar mengawasi dan mencermati supaya tidak terjadi kesalahan atau kecurangan lagi. Sementara pencoblosan ulang sudah tidak mungkin untuk dihitung lagi.
Misalnya apa? Kertas suara terbakar atau terbuang atau sudah tercampur, hilang dan lain sebagainya, nggak mungkin dihitung lagi, maka akan diperintahkan. Apakah harus semuanya? Tidak. Tergantung lokus tertentu. Tetapi bisa jadi ini terbukti yang tadi disampaikan tidak signifikan. Percuma juga meskipun ada kesalahan hitung di satu TPS, tetapi seandainya seluruh suara tersebut dipindahkan kepada pemohon tidak akan bisa mengubah. Maka demi efektivitas dan efisiensi itu tidak akan diperintahkan untuk diulang. Meskipun diulang, itu tidak mungkin mengubah hasil kemenangan. Nah, ini istilah-istilah signifikansi dalam kasus-kasus tertentu yang kemudian ya bukannya dikesampingkan, tetapi tidak mungkin mengubah sehingga dia menjadi ditolak. Nah, kalau melihat statistik, setelah ada PSU, ya pemungutan atau pencoblosan itu tidak banyak. Saya menghitung tidak lebih dari 5%, mungkin 4%. Yang kemudian berubah, sangat jarang. Nah, ini suatu hal yang saya sendiri personal concern. Apakah kemudian memang sanksi putusan seperti ini tidak mengubah mindset pemilih, atau memang benar misalnya si calon ini sudah terbukti melakukan pelanggaran ataukah tim suksesnya tetapi tetap dipilih lagi, itu sudah suatu hal yang memang kedaulatan rakyat atau seperti apa. Saya agak sedikit concern terhadap hal ini karena memang ternyata tidak berubah. Dan ada juga contoh kasus lain yang bersengketa adalah pemenang 1 dan kedua, setelah di pemungutan ulang yang menang justru yang ketiga. Jadi dia yang tidak bersengketa tiba-tiba suaranya jadi lebih banyak. Nah, karena biasanya kalau sudah ada pemungutan suara ulang itu partisipasi keinginan warga untuk memilih agak berkurang. Adakah setelah dihasilkan pemungutan dan penghitungan ulang itu diulangi lagi? Ada. Sampai dengan 2 kali itu ada. Kenapa? Karena ternyata dalam penyelenggaraan penghitungan atau pemungutan suara ulang pada saat itu, ya, itu tetap terjadi pelanggaran. Karena apa? Setelah bersidang, itu pemohon memberikan fakta-fakta kembali. Lalu kemudian KPU memberikan fakta-fakta kembali seperti apa, atau pihak terkait. Kalau memang itu dirasa tidak signifikan, tidak TSM, TSM ini T artinya terstruktur. Apa itu terstruktur? Dia melibatkan ya tadi penyelenggara ataupun aparat, dia secara berjenjang atau tim sukses secara berjenjang. Ada strukturnya. S-nya sistematif. Apa sistematis? Dia sudah direncanakan. Jadi ada perencanaan yang matang. Kemudian M-nya apa? Masif. Berarti dia menyeluruh, banyak dan tidak hanya tunggal atau sporadis. Maksudnya apa? Kebalikan sporadis atau tunggal. Misalnya menemukan ada kesalahan, ada seseorang mengintimidasi orang lain atau memberikan orang lain, dan itu terbukti. Tetapi kalau ini tidak ada sangkut pautnya dengan pelanggaran-pelanggaran lain, dan hanya karena dia melakukan inisiatif sendiri dan tidak signifikan, maka itu memang pelanggaran terbukti tapi tidak bisa mengubah hasil pemilu atau tidak bisa diprediksi hasil pemilu, maka dia tidak dikabulkan. Contohnya apa sih bagi saya yang belum pernah memantau sengketa, misalnya salah satu di Tanjung Balai. Terjadi pelanggaran dan kemudian diajukan permohonan. Ini saya sharing supaya ada gambarannya. Dan ternyata saksi yang diajukan oleh pemohon itu adalah ketua tim sukses pasangan calon yang menang. Dan ketua tim sukses ini menjelaskan, ya majelis yang mulia, saya yang mengatur bagaimana pembagian uang ini, berapa orang, jumlahnya masing-masing berapa, saya punya data timnya. Loh kenapa? Katakan majelis ini. Kenapa kemudian Anda menceritakan ini? Anda bukannya di pihak pemenang. Ya, alasannya sederhana, karena sudah dijanjikan akan dibiayai berapa, sampai dengan hari itu tidak juga turun-turun, sementara timnya itu sudah menteror dia dan keluarga di rumahnya. Sehingga dia mengaku. Atau misalnya di Jawa Timur, ada ketua KPPS yang mengaku dialah yang mencoblos 200 kertas suara pada saat itu. Ya, di pemilihan gubernur Jawa Timur. Loh kenapa ditanya? Karena saya merasa bersalah dan setiap malam dihantui perasaan, wah kenapa saya melakukan hal itu, dan akhirnya mengaku dan harus diulang. Dan pengulangan tentu harus sesuai dengan lokus. Tidak bisa misalnya satu TPS terjadi pelanggaran, maka yang diulang itu satu kabupaten misalnya. Maka harus ada prinsip namanya proportionality, harus proporsional. Nah ini hal-hal yang terkait dengan amar. Nah ini soal rekapitulasi, silakan coba rekan-rekan misalnya hitunglah sederhana. Dari 2004, untuk jumlah kasus ini bisa beragam ya, tergantung dari tadi metode penghitungannya. Nah ini pun saya bisa berubah juga dengan statistik dari MK, tapi kalau pilkada dia lebih clear, nggak ada dapilnya.
Nah, misalnya di 2009 hanya 12 dari 260, ya. Atau pilkada yang semakin tahun semakin kecil yang dikabulkan, ya. Sebagian besar lebih dari 80% itu kandas karena tidak memenuhi ambang batas selisih 0,5 sampai 2%. Nah, gugur ini apa? Gugur itu kalau pemohon sudah dipanggil, dia tidak hadir dengan alasan yang sah. Nah, jadi data ini memperlihatkan, atau bahkan mantan-mantan ketua MK mengatakan, mungkin hampir setiap pemilu itu pasti ada pelanggaran. Tapi bukan berarti pelanggaran itu mengakibatkan pemilu harus diulang atau dihitung ulang. Mengapa? Karena tidak memenuhi tadi syarat signifikan atau TSM, terstruktur, sistematif, masif. Tetapi ini buat saya, misalnya ada yang bertanya juga 2 minggu lalu ke saya, apakah ini artinya para peserta pemilu tidak siap untuk menang, tidak siap untuk kalah, hanya siap untuk menang? Terlepas dari itu, bagi saya pribadi, kalau mengobservasi sejak 2004, ini lebih baik mereka yang merasa tidak puas, itu mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran atau kasusnya itu secara konstitusional lewat jalur pengadilan, dibandingkan lewat jalur jalanan. Nah, makanya salah satu tulisan dari profesor di Australian National University, Profesor Marcus Mitzer, itu mengatakan proses penyelesaian hasil pemilu atau sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi ini menjadi suatu forum untuk menyalurkan istilahnya frustasi politik. Nah, tetap itu harus dilayani dengan sebaik-baiknya, secara adil ya, imparsial gitu, tidak membeda-bedakan, dan itu menjadi hal yang baik. Meskipun ada beberapa catatan di daerah masih tetap menggunakan kekerasan-kekerasan fisik ketika ada sengketa-sengketa seperti ini. Nah, ini sharing dari saya, nanti kalau ada pendalaman bisa kita inikan lagi. Jika perlu bahannya nanti saya sampaikan ke panitia. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mas Faiz, lengkap sekali paparannya terkait dengan penanganan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Saya silakan Mbak Titi jika menambahkan catatan dan poin-poin yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Faiz, tadi juga sudah disampaikan di awal terkait dengan perselisihan hasil. Ya, terima kasih Mas Fadli. Saya kira banyak insight tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Faiz terkait dengan penanganan penyelesaian perselisihan hasil. Kita mendapatkan konfigurasi yang lebih konkret terkait dengan skema penanganan perselisihan hasil untuk pemilu legislatif, DPR, DPRD, DPD, lalu pemilu presiden dan juga pilkada ya. Dan memang dari sisi terma, kalau kita suka baca buku keadilan pemilu itu perselisihan itu pasti kalau diterjemahkan kan dispute ya, dan itu orientasinya pasti hasil. Tetapi kalau keberatan itu biasanya dia bicara soal perselisihan yang terjadi sebelum mengarah kepada hasil. Nah, terkait dengan perselisihan hasil ini kita juga harus banyak elaborasi lagi, terutama terkait dengan penjadwalan pemilu, terutama dari berbagai konsekuensi pilihan yang ada di dalam putusan MK nomor 55 garis miring PUU strip 17 Romawi garis miring 2019. Di sana kan Mahkamah Konstitusi menekankan beberapa model ya, dari mulai skema seperti sekarang, di mana 5 surat suara versus pilkada. Lalu kemudian 5 surat suara tetapi DPRD-nya diganti dengan kepala daerah. Lalu 7 surat suara dengan 7 posisi dipilih sekaligus, yang opsi ketiga. Lalu opsi keempat pemilu nasional dan pemilu daerah, di mana pemilu DPR, DPD, presiden berbarengan. Lalu kemudian ada pemilu daerah, DPRD dan kepala daerah berbarengan. Jadi ada 2 jenis pemilu serentak. Yang berikut pemilu serentaknya dibagi menjadi beberapa babak. Ada pemilu serentak nasional, DPR, DPD, presiden, lalu pemilu serentak provinsi, gubernur dan DPRD provinsi, dan yang terakhir pemilu serentak kabupaten kota, wali kota, bupati, dan DPRD kabupaten kota. Dan yang terakhir, kata MK, apapun itu boleh asalkan DPR, DPD, presiden dibarengkan.
Nah, simulasi-simulasi saya kira sangat diperlukan ya terkait dengan keserentakan penjadwalan pemilu kita, karena ini menyangkut kemampuan, bukan kemampuan sih, MK pasti mampu ya, tetapi kelogisan dan kelayakan waktu dalam penyelesaian perselisihan hasil, baik bagi peserta ataupun baik bagi pihak yang menyelesaikan, khususnya Mahkamah Konstitusi. Kalau kami sendiri di Perludem mendorong, meskipun ada pasal di dalam Undang-Undang Pilkada, tidak relevan lagi kita kemudian mendikotomi antara penyelesaian perselisihan pilkada dengan penyelesaian perselisihan pemilu, apalagi pasca putusan 55. Nah, mestinya di revisi RUU Pemilu yang baru nanti, simulasi soal kerangka waktu itu juga perlu betul-betul dielaborasi secara memadai, sehingga ada kerangka waktu yang betul-betul layak bagi para pemangku kepentingan pemilu di dalam penyelesaian perselisihan hasil di MK. Nah, saya kira begitu saja Mas Fadli, tapi juga termasuk yang terakhir ya, mestinya proses perselisihan hasil di MK ini menjadi mekanisme puncak, tidak lagi dibuka ruang-ruang untuk mendebatkan putusan Mahkamah Konstitusi seperti yang terjadi di pemilu 2019 dan ujungnya salah satunya misalnya berbuah putusan DKPP. Karena kalau kemudian ruang itu masih dibuka, maka kita tidak akan pernah selesai pada skema keadilan pemilu yang memberikan kepastian hukum. Demikian saja tambahan Mas Fadli, terima kasih Mas Faiz luar biasa. Nanti materinya akan kita share, nanti saya akan minta Mas Faiz untuk bisa WA kepada saya. Makasih Fadli, mungkin kita tiba ke tanya jawab ya kalau ada. Oke, makasih Mbak Titi, Mas Faiz dan Mbak Titi serta teman-teman yang lain. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bisa memberikan tanggapan langsung. Tapi sebelumnya saya bacakan ada respon di kolom chat, Mas Faiz mungkin juga sudah baca, dari Pak Akhurin Sis dari Madiun nih. Ini terkait dengan kasus konkret yang pernah diselesaikan oleh MK. Saya nggak tahu apakah Mas Faiz ini bersedia menjawab atau tidak, tapi karena ini diskusi akademik ya harusnya boleh saja Mas Faiz berpendapat. Apakah memungkinkan bagi MK untuk memutus di luar tuntutan pemohon? Karena kasus Pilkada Sampang 2018 itu yang dipersoalkan terkait dengan DP4, tapi yang diulang hanya Pilbubnya saja, sedangkan Pilgubnya tidak. Itu tadi respon yang disampaikan. Saya persilakan dulu Mas Faiz kalau ingin memberikan respon atas pertanyaan itu, Mas Faiz. Ya, saya respon saja, nggak apa-apa langsung. Saya nggak akan membahas satu kasus per kasus, karena ini mungkin bisa juga terjadi atau berpotensi di tempat lain misalnya, sehingga bisa mengambil jawaban dari saya. Cuman sebelum saya jawab, kebetulan saya ini keluarga besar saya emang aslinya juga dari Madiun ini, tapi kemarin nggak bisa pulang kampung ke Madiun karena COVID. Jadi almarhum ibu saya minta dimakamkan di Madiun di makam keluarga. Jadi mungkin kalau nanti ke sana bisa silaturahmi saya. Untuk pertanyaan ini, apakah bisa MK kemudian memutus sengketa pemilu melebihi tuntutan pemohon? Jadi kalau di luar tuntutan pemohon atau permohonan petitumnya. Jadi kalau di luar itu berarti bisa lebih dari yang dimohonkan, bisa juga kurang yang dimohonkan. Nah, kalau dalam praktik selama ini dan juga prinsip yang digunakan oleh MK itu bisa di luar permohonan. Semua sengketa, terutama pengujian undang-undang dan lain sebagainya. Mengapa? Karena bisa jadi ya, misalnya ini di bawah itu secara sederhana mereka mengajukan misalnya pemohon dalil 10 ya, 10 kabupaten atau 10 daerah, 10 RW, tetapi yang kemudian terbukti ya hanya 3. Maka dengan konteks pembuktian yang memang benar-benar kuat dan memenuhi standar, maka yang akan diputuskan atau diulang atau dihitung hanya hal-hal di tempat itu saja. Atau jangan-jangan seperti contoh misalnya 2018 kemarin, itu permohonannya sebenarnya di awal ya itu untuk menghitung ulang. Nah, ternyata setelah diputus dan benar ada kesalahan, diyakini ada kesalahan hitung ulang,
ketika dihitung ulang, KPU melaporkan ternyata ditemukan kembali, ya, atau dalam pembuktian ditemukan bahwa penghitungan tersebut tidak ditulis di dalam kertas plano yang resmi, tetapi ditulis di balik kertas visi misi calon. Di beberapa TPS ditulis di kertas minyak, di beberapa TPS ditulis di kertas kardus. Alasan mereka, kami tidak menerima kertas plano. Nah, jadi ada permasalahan logistik yang kemudian bisa berakibat bahwa siapa yang bisa menjamin bahwa hitungan turus ini ya di dalam kertas-kertas yang difungsikan sebagai kertas plano itu benar atau tidak. Nah, itu hal-hal yang muncul tidak berdasarkan dalil permohonan, tetapi itu kemudian diakui oleh pihak penyelenggara, sehingga mau tidak mau untuk TPS-TPS yang tidak melaksanakan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan prosedur dan peraturan perundang-undangan, ya kalau memang dia signifikan dan bisa semakin mempengaruhi hasil, maka akan diminta untuk hitung ulang atau coblos ulang. Nah, karena itu kesalahannya adalah soal hitungnya, tetapi kertas suaranya masih ada, bisa dipegang, bisa dihitung, dan bisa dilihat, maka dia hanya dihitung ulang. Tidak perlu diperintahkan sampai dengan pemungutan suara ulang. Jadi pemilihan hitung atau pungut ulang, ini sesuatu yang harus benar-benar diperhatikan dari konteksnya. Nah, jadi secara prinsip bisa dan sering sekali itu terjadi gitu, baik dia melebihi ataupun berkurang. Itu ya Pak Hoirin. Sis. Saya kembalikan ke Mas Fadli. Oke, makasih Mas Faiz atas respon dan jawabannya. Saya persilakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin memberikan komentar, memberikan respon langsung pada diskusi kita kali ini. Kita masih punya waktu lebih kurang sekitar 12 menit menjelang pukul 13.00. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang akan memberikan respon. Sama mungkin nanti Mas Faiz boleh dikirimkan PPT-nya untuk bisa dibagikan ke peserta kalau berkenan, Mas Faiz. Izin Mas Fadli dari Kepri, Mas. Ya, silakan Pak Agung. Silakan Pak Agung. Ya, makasih Mas Fadli, Mbak Titi, dan juga Pak Muhammad Faiz yang luar biasa memberikan pencerahan buat kita semuanya. Terkait dengan sengketa yang lalu di pemilu 2019 ada bahasanya ya tumbang tindih terkait dengan sengketa Bawaslu administrasi yang diperintahkan untuk buka kotak macam-macam, ternyata juga berimbas kepada putusan hasil yang di MK. Ada 21 putusan, salah satunya adalah di Provinsi Kepri. Dia antar partai. Untuk pemilihan kali ini 2020, tentunya harus ada pembatasan yang jelas supaya hal itu tidak terjadi lagi. Paling tidak itu hal berkaitan dengan rekapitulasi suara. Jadi nanti disengketakan oleh calon A terkait dengan administrasi dan memengaruhi hasil, tiba-tiba nanti juga harus disengketakan di MK terkait dengan itu. Apakah yang saat ini pemilihan 2020 itu ada batasan soal ini supaya tidak terjadi ya tumbang tindih lah terkait dengan kewenangan mengadili antara satu sama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih. Memang posisi Bawaslu memang menjadi sangat menarik ya, khususnya kalau kita bicara di dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Seperti yang tadi saya singgung di awal, dalam pemilu 2019 khususnya, Bawaslu itu sudah jadi para pihak kan di dalam proses penyelesaian perselisihan hasil. Dan keterangan-keterangan yang mereka sampaikan itu bisa menjadi salah satu alat cross-check terkait dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon maupun jawaban yang disampaikan oleh termohon. Dan sejauh mana itu signifikan membantu untuk mengungkap hal-hal yang dijawab dalam proses persidangan dan menjawab dalil-dalil yang mesti dibuktikan, ini yang memang harus dilihat lebih jauh. Nah, tetapi memang di dalam proses penyelesaian perselisihan hasil ada
kemudian batasan kewenangan yang harus diperhatikan betul oleh masing-masing lembaga, khususnya Bawaslu, terutama terkait dengan kewenangan penanganan pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan mekanisme rekapitulasi suara yang itu akan berdampak kepada hasil pemilu. Ketika proses perselisihan hasil pemilu di MK sudah dimulai, harusnya Bawaslu berhenti untuk kemudian menerima, memeriksa dugaan-dugaan pelanggaran administrasi yang akan berkaitan dengan hasil pemilu. Nah, itu yang kemudian nanti akan jadi bahan keterangan bagi Bawaslu di proses perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang juga menjadi salah satu perdebatan, bagaimana kemudian kalau perkara tersebut tidak dibawa ke Mahkamah Konstitusi, tapi dibawa hanya ke Bawaslu misalnya. Ya, harusnya harus ada garis batasan yang jelas. Kalau itu sudah berkaitan dengan perselisihan hasil, dan kemudian perkaranya tidak dibawa ke Mahkamah Konstitusi, ya memang tidak bisa diperiksa oleh Bawaslu, karena itu nanti bisa jadi presiden yang akan menggugurkan mekanisme perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang penting kemudian didudukkan betul ke depan soal batasan-batasan kewenangan penanganan pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan penetapan hasil pemilu atau penetapan rekapitulasi suara yang itu sudah dilakukan di dalam momentum perselisihan hasil. Nah, ini tantangan juga ke depan untuk menjelaskan ini agar tidak ada kewenangan yang menjadi ranah abu-abu sehingga muncul keraguan bagi para pihak. Itu respons saya, Pak Agung. Mas Faiz, kalau ada tambahan, Mbak Titi, silakan. Silakan Mbak Titi dulu, biar banyak alokasi penjelasannya. Ada Mbak Titi? Ada, oke. Saya pada dasarnya mengamini apa yang disampaikan oleh Fadli ya. Jadi sistem keadilan pemilu yang kita buat itu mestinya dengan paradigma yang sudah sangat tegas bahwa puncak dari penyelesaian permasalahan hukum pemilu atau yang kita kenal dengan masalah hukum pemilu yang ada 6 itu adalah di Mahkamah Konstitusi. Ketika dia KPU sudah menetapkan hasil, maka segala proses untuk mempersoalkan hasil itu adanya di Mahkamah Konstitusi. Nah, kadang-kadang ada kecenderungan dengan dalih keadilan substantif nih, Mas Faiz ya. Maka tergoda untuk mengutak-atik hal-hal yang sesungguhnya itu sudah menjadi domainnya Mahkamah Konstitusi. Misalnya terkait dengan kewenangan penanganan pelanggaran administrasi. Jadi apalagi kemudian pendefinisian penanganan pelanggaran administrasi ini sangatlah lentur, yaitu segala pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme. Sehingga terkait dengan rekapitulasi suara saja misalnya, itu pun dianggap sebagai pelanggaran administrasi. Meskipun ketika prosesnya sudah masuk di Mahkamah Konstitusi, masih ada rekom-rekom yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran administrasi yang itu dilakukan gitu. Tapi kan putusan Mahkamah Konstitusi terutama terkait dengan perkara salah satu partai di pemilu legislatif di Kepulauan Riau itu menjadi batasan yang sangat tegas mestinya. Ketika KPU sudah menetapkan hasil secara nasional, maka forum untuk mencari keadilan pemilu itu adanya di Mahkamah Konstitusi. Tidak ada kemudian forum bayangan yang kemudian juga mendistorsi proses yang ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, memang ke depan kalau saya sendiri Mas Faiz berpandangan agar ruang-ruang distorsi itu tidak muncul, misalnya karena ada partai politik yang tidak merekomendasikan, baik ketum dan sekjennya tidak merekomendasikan kader yang berselisih untuk pergi ke Mahkamah Konstitusi, maka mestinya ke depan harus ada cara begitu ya, bahwa rekom partai ini tidak menjadi penghambat di dalam penyelesaian perselisihan hasil yang menimpa para kader di pemilu gitu. Kalau saya berpandangan, kalau kita terlalu menganggap rekom dari ketum dan sekjen ini sebagai prasyarat absolut di dalam penyelesaian perselisihan, nah masalahnya ada partai yang tidak mau memberikan itu dan lebih menginginkan mekanisme
internal di partai. Padahal mekanisme di internal di partai itu tidak setransparan dan tidak seakuntabel mekanisme yang ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau boleh usulan ya ke depan, itu bagaimana kemudian satu, tidak boleh ada penanganan sengketa proses atau sengketa tahapan yang masih berjalan ketika proses sudah masuk ke ranah Mahkamah Konstitusi atau ketika KPU sudah menetapkan hasil. Yang kedua, tidak boleh ada penanganan pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan objek yang sesungguhnya menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi. Nah, yang ketiga terkait dengan rekomendasi dari ketum dan sekjen. Ini gimana ya caranya ya? Apakah kemudian tidak ada ruang lain yang kita bisa lakukan koreksi? Jadi kalau memang misalnya nyata-nyata ada proses penentuan perolehan suara di antara caleg dalam satu partai yang tidak benar dan itu mempengaruhi hasil, harusnya bisa dipertimbangkan gitu. Meskipun saya tahu bahwa muara dari ini adalah advokasi di Undang-Undang Pemilu kita. Memang peserta pemilu adalah partai politik, tetapi sekali lagi dalam sistem pemilu proporsional terbuka, orientasi kepada calon itu juga besar gitu, apalagi calon muncul di surat suara. Nah, itu lebih pada rekomendasi kebijakan sih sebenarnya untuk terkait dengan RUU Pemilu yang sekarang sedang dibahas, termasuk juga pengaturan yang lebih tegas soal batasan kewenangan di antara badan-badan yang menyelesaikan masalah hukum pemilu ini, terutama berkaitan dengan irisan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa hasil. Jadi Pak Agung, terima kasih Pak, ini harusnya putusan yang terkait dengan salah satu partai di Kepri itu bisa menjadi rujukan pembuat undang-undang untuk memberi garis demarkasi terkait kompetensi atau kewenangan lembaga-lembaga penyelesai masalah hukum pemilu di dalam menangani masalah hukum pemilu sesuai dengan tupoksinya. Silakan Mas Faiz dikoreksi kalau ada atau dipertajam. Wah, apa saya berani koreksi Bu Direktur? Oke, Pak Agung, saya sedikit menambahkan saja, sekedar sharing soal evolusi sistem penanganan pemilu lah. Dulu itu memang di awal-awal penyelenggara pemilu ya, electoral management bodies ini selalu mengatakan bawa saja kalau ada masalah ke Mahkamah Konstitusi, baik itu KPU, Bawaslu, dan lain sebagainya. Kalau ada sengketa, bawa saja ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga ada istilah Mahkamah Konstitusi MK itu menjadi MK-nya jadi Mahkamah Keranjang. Jadi setiap permasalahan, kalau sudah tidak ditemukan titik penuh, ya sudah silakan saja bawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, seperti itu. Nah, makin ke sini, itu sudah mulai makin jelas, makin kuat, ya. Sehingga apa? Beberapa tahun terakhir ini kita selalu melihat misalnya rekomendasi Bawaslu ya akan diperhitungkan sehingga langsung menjadi pihak yang tadi disampaikan, tidak sekedar kalau dulu kalau memang diperlukan baru dipanggil misalnya, dan akan dilihat apakah memang ini pelanggaran-pelanggaran ini sudah diselesaikan atau tidak. Dan kalaupun belum, biasanya tahapan kedua yang akan dinilai, dihitung, dan juga kemudian disampaikan oleh Bawaslu, karena itu sudah lewat waktu. Nah, batasan-batasan itu kemudian ditegakkan dan diteruskan kalau memang sudah lewat waktu, lalu kemudian diajukan ke MK, ya berarti dia memang tidak bisa diselesaikan di MK. Kecuali itu sudah dilaporkan dan kemudian tidak ditindaklanjuti dan lain sebagainya, itu pun tidak seluruhnya akan diperiksa, tergantung dari case by case. Nah, bayangkan misalnya tadi perkara legislatif lah, 261. Kalau dipecah-pecah itu hampir jadi 600 dapil. Nah, itu setiap case memiliki karakteristik dan kasus yang berbeda-beda. Sehingga memang kita sudah ada standar, misalnya atau Bawaslu punya standar, tapi kemudian ketika menghadapi kasus itu, dia harus melihat seperti apa. Ya, ke depan tentu kita semua punya harapan ada batas demarkasi yang jelas, sehingga yang benar-benar berakhir di Mahkamah Konstitusi itu memang sesuatu yang pelanggaran-pelanggaran sifatnya fundamental dan tidak bisa terselesaikan di proses sebelumnya gitu, baik oleh Bawaslu, kemudian PT UN, DKPP, karena contoh kemarin misalnya
di salah satu wilayah Jawa Barat itu tidak sampai dengan bersidang yang tadi disampaikan oleh Mbak Titi, masih ada yang diproses. Sehingga harus di-stop dan menunggu. Padahal pada saat itu sudah ada misalnya rekomendasi untuk penghitungan suara ulang. Nah, itu langkah yang menurut saya cukup bijak. Sehingga kalaupun misalnya pada saat itu dihitung ulang atau dipungut ulang, maka proses PHPU-nya akan mundur. Tetapi menunggu apa keputusan Mahkamah Konstitusi meskipun sudah ada rekomendasi yang agak telat untuk dilakukan penghitungan suara ulang. Ya, ini hal-hal yang menarik supaya ada sinergitas dalam konteks penyelesaian sengketa-sengketa atau pelanggaran pemilu, baik administratif, kemudian pidana sampai dengan hasil pemilu. Itu saja tambahan dari saya, dan saya sudah kirimkan ke Mbak Titi yang tadi presentasi, termasuk buku nih. Saya mau sedikit share sedikit aja nih, ya, soal buku. Ini lihatnya dari mana berarti saya? Atau dari sini ya? Nah, ini buku. Mungkin sebagian kalau sudah ada yang punya, tapi kalau yang belum bisa diminta. Jadi penanganan PHPU tahun 2009 dalam angka ini sangat detail ya, lumayan detail. Nanti bisa jadi sandingan data atau bisa jadi masukan Bapak Ibu semua. Dan isinya sedikit saja saya tampilkan jika tertarik, dari mulai peserta, dapil, pemungutan, hasil, ya, secara spesifik dalil-dalil apa yang diajukan, dan itu sudah direkapitulasi jumlahnya, dan banyak sekali grafik, semua dengan grafik, sampai berapa perkara yang dilanjutkan, berapa perkara yang diputus, berapa perkara yang didismiss, lalu partai mana yang mengajukan setiap ini, semua datanya lengkap di sini. Ini sebenarnya tidak hanya berselang beberapa minggu dari sengketa, ini semua ada. Sampai jumlah layanan konsultasi dan lain sebagainya itu semua dihitung, dan nanti silakan teman-teman yang tertarik bisa diminta juga sama panitia penyelenggara atau dari Perludem. Itu sebagai informasi tambahan aja dari saya. Oke, terima kasih Mas Faiz, Mbak Titi, terima kasih banyak. Kita sudah pukul 13 lewat, artinya kelas virtual Perludem untuk sesi penegakan hukum pemilu dengan tema penanganan perselisihan hasil pemilu akan kita akhiri. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Pan Muhammad Faiz yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan kita. Mbak Titi, terima kasih banyak juga. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah mengikuti kelas virtual Perludem, terima kasih. Kita masih akan lanjut di sesi terakhir ya, kelas virtual Perludem hari Jumat terkait dengan penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Kita ketemu hari Jumat pukul 13.30. Terima kasih Bapak Ibu semua, sampai ketemu lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.